Ini kita jumpa lagi di acara Online with Dokter. Halo semua mitra keke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun siang hari kayak gini nih. Enaknya ya biasanya sambil rebahan atau mempersiapkan takjil. Atau mungkin ada juga yang sedang beraktivitas ya, karena ini adalah hari biasa. Oke. Baik, Bapak Ibu yang sudah hadir ada 70 orang nih. Boleh komen-komen dong Bapak Ibu yang sudah ikutan, apalagi yang sudah on cam nih. Ada Pak Suhandi dari Padang. Lalu ada Pak Yus dari Pekanbaru. Halo Bapak-bapak. Wah, biasanya saya dijumpai oleh ibu-ibu, tapi siang hari ini lebih banyak bapak-bapak. Sehat semuanya ya Bapak-bapak ya? Oke, Padang sudah hadir. Baik. Dari kota mana lagi nih? Siantar. Wah, ada presiden loh yang ikutan, Donald Trump. Bukan lagi sibuk mantau-mantau Timur Tengah ya? Enggak ya? Waduh, saya merasa terhormat loh. Ada presiden ikutan juga, walaupun ngomongnya dari Siantar ya. Ada Bu Agustina dari Wonosobo. Siap. Maaf off cam ya Bu, karena lagi ngasih makan si bayi. Siap Ibu, asal jangan Ibu ikutan makan juga ya. Nanti batal lagi. Oke, Madiun, Solo. Banyak dari Solo nih sepertinya ya. Jombang, dari Bandung. Pangandaran juga sudah hadir. Jogja ikutan juga. Yuk langsung share-share ya ke teman-teman semuanya di grup WA. Grup apa lagi? Arisan lah, grup senam, grup apa lagi? Grup bukber yang yang tanggalnya udah ditetapin dari awal bulan tapi sampai berakhir tinggal wacana aja. Oke, Palembang, Mojokerto juga sudah hadir. Baik. Oke, ternyata sudah lumayan banyak ya untuk hari ini. Baik Bapak Ibu. Nah, sementara kita lagi mempersiapkan buka puasa, ada juga yang sedang mungkin ada yang nobar gitu ya di kota-kota yang lain gitu ya. Mungkin lagi hiruk pikuk begini, ternyata ada yang di dalam tubuh kita yang diam tapi dia bekerja. Nah, kira-kira apa? Berkenaan dengan tema kita pada siang hari ini, kita akan membawakan atau mendengarkan presentasi organ tubuh kita yang cukup vital dan luar biasanya ya, baru saya baca nih ya seputar tema kita hari ini, yaitu tentang silent worker mengungkap peran penting ginjal bagi kesehatan. Jadi kita akan membicarakan tentang organ tubuh ya, yang sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Kayaknya udah jadi rahasia umum ya, bahwa memang penyakit ginjal sendiri lonjakannya setiap tahun semakin melonjak, semakin drastis gitu ya. Apalagi tidak didominasi oleh usia tertentu saja, bahkan sampai remaja, anak-anak juga sudah ada yang terkena gagal ginjal atau penyakit ginjal gitu ya. Baik, nah hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang luar biasa dari seorang dokter spesialis penyakit dalam. Jadi memang beliau memang ahli di bidang ini. Bapak Ibu setelah presentasi bisa tanya seputar ginjal ya Bapak Ibu ya, seputar tema kita siang hari ini. Oke, kita sapa dulu ya dokternya ya. Ini ada Dr. Iksan Amanda Putra SPD, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat siang dokter. Dokter Iksan, halo, selamat siang. dengar suara saya? Ya. Boleh di-unmute dulu? Dengar. Oh, halo Dokter Iksan. Suaranya kecil sekali, halo. Dok. Oh, sudah. Iya. Sudah. Iya, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kecil suara, ya? Iya. Oke, Dok, dokter, ini ke spesialis penyakit dalam ya. Boleh? Ya, betul ya. Penyakit dalam. Dalam. Sedalam apa, Dok?
Oke, kita akan tampilkan dulu boleh profilnya Dr. Iksan sebelum beliau presentasi. Iya, betul, Bu. Tema kita siang hari ini, ya. Boleh kasih api-api dulu, teman-teman semuanya. Bapak Ibu, kasih api-api lagi biar semangat. Kalau nggak ada apinya, Dokter Ihsan nggak semangat nih ya. Oke, mana api-apinya Bapak Ibu? Wah, udah dikasih api-api nih dok. Jadi harus tambah panas siang hari ini ya. Oke. Wah, udah banyak nih. Malah ada yang kasih love, Dok. Oke, baik. Ya, langsung saja Dokter Iksan silakan untuk presentasi dengan tema Silent Worker mengungkap peran penting ginjal bagi kesehatan. Silakan, Dok. Suaranya jelas terdengar? Jelas, Dok. Aman sekali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua. Senang pada hari ini saya, Dr. Iksan Amanda Putra, bertemu Bapak-Bapak Ibu-Ibu di Zoom online menjaga kesehatan ginjal ya. Tema kita kali ini tentang salah satu organ penting di dalam tubuh kita, yaitu ginjal nih, Bapak-Bapak Ibu. Yang mana dewasa ini semakin lama semakin banyak angka gagal ginjal ya, dan kalau sudah terkena gagal ginjal nanti ada cuci darah, namanya nanti kita bahas ya. Oke, next slide-nya. Ini profil singkat saya tadi sudah dibacakan ya oleh moderator. Oke, kita bahas pertama, ginjal itu apa sih sebenarnya? Ginjal itu kan organ di pinggang kita yang kira-kira di pinggang letaknya ukurannya sekitar 150 gram berjumlah 2 buah berwarna kemerahan, letaknya di belakang selaput peritoneal, selaput perut kita ya. Di belakang kafum abdominal. Jadi letak ginjal itu kiri kanan di belakang di sebelah pinggang kita, letak ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri kita. Next. Ini gambaran ginjal. Kalau dari depan dibelah perut kita, itu di bagian belakang, setelah di belakang ada lambung, ada usus, di belakang situ dekat ada namanya ginjal. Ada mengalir, jadi terlindung dia di belakang ya, di bawah rongga toraks, tapi di rongga abdomen, termasuk di rongga perut ya. Next. Ada mantul ya. Oke. Ini kemudian kita bahas anatomi ginjal. Pertama, ginjal itu dia berguna, ada darah yang masuk ke ginjal, ada darah yang keluar ke ginjal. Jadi darah guna ginjal itu salah satunya adalah membersihkan atau seperti penyaring darah kita untuk membersihkan sisa-sisa metabolisme kita, racun-racun yang dalam tubuh disaring. Jadi darah itu masuk ke dalam ginjal, kemudian ada nefron, namanya sel penyaring di ginjal, unit terkecil
yang seperti di sebelah kanan ini yang bergerigi-gerigi itu satu sel nefron ya. Ada namanya glomerulus sebagai penyaring utama di sel nefron kita atau sel ginjal kita. Dia kemudian darah yang bersih, darah yang sudah disaring masuk kembali ke dalam dalam tubuh kita dan diedarkan kembali ke seluruh darah. Jadi darah yang sudah disaring kemudian dikeluarkan melalui pipis kita. Jadi darahnya dari darah keluar menjadi pipis yang tidak diperlukan keluar melalui pipis kita melalui urin. Nah, jadi gini apanya kan jadi urin itu ditampung di dalam jutaan nefron yang ada di tubuh kita. Jadi kira-kira tubuh itu dilalui oleh sekitar 1.200 mili darah per menit. Jadi kira-kira 20-25% daripada darah kita masuk ke ginjal setiap menitnya. Dari kira-kira 5.000 mili atau 5 liter per menit darah kita dipompakan seluruh tubuh, dan terdiri dari 90% ginjal itu ada di korteks, sisanya ada medula, korteks dan medula ya. Ya, jadi ginjal itu intinya dia sebagai penyaring tubuh kita yang membuang zat yang berbahaya atau racun dari dalam tubuh seperti zat-zat kimia yang kita makan tidak sengaja dari obat-obatan, hasil metabolisme tubuh kita memang ada racun yang khusus dikeluarkan hasil dari pengolahan di dalam tubuh kita, dan makanan-makanan yang tidak perlu juga sebagian besar dikeluarkan melalui ginjal. Jadi ginjal ini juga salah organ kecil tetapi yang sangat penting bagi tubuh ya. Juga dia mengatur keseimbangan cairan, mengatur garam-garam tubuh yang ada dalam, mengatur mineral-mineral tubuh. Jadi sangat esensial dia untuk keseimbangan cairan. Jadi karena dia mengeluarkan pipis, dia mengatur kalau kita banyak minum misalnya kan akan dikeluarkan lebih banyak pipis, itu diatur oleh ginjal kita. Kemudian dia juga memproduksi berbagai hormon, termasuk nih hormon untuk membentuk seperti eritropoietin, itu hormon untuk membentuk darah. Jadi kalau orang yang sudah rusak ginjalnya itu bisa kekurangan darah atau kekurangan hemoglobin namanya ya. Kemudian dia juga mengatur keseimbangan asam basa kita di dalam darah dan elektrolit dalam tubuh. Sangat penting ini keseimbangan asam basa. Jadi ada pH darah kita itu kira-kira yang normal adalah 7,35 sampai 7,45. Jadi ini mengatur sekali kalau kita sedikit saja asam darah kita, maka keseimbangan kita sangat terganggu ya di sini ya. Jadi ada organ yang menyeimbangkan asam basa tubuh kita, itu adalah pertama organ ginjal, yang kedua adalah paru-paru kita. Ini jadi ada efek yang metaboliknya ini adalah ginjal, yang respiratorik atau yang berupa paru-paru yang mengeluarkan keseimbangan. Jadi ini sangat berpengaruh. Dan kemudian elektrolit, terutama berhubungan dengan elektrolit kalium, natrium, itu kalsium sangat berperan ini ginjal menjaga keseimbangannya ya. Kemudian ginjal juga sebagai metabolisme vitamin D kita. Vitamin D sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh, untuk daya tahan tubuh dan berbagai zat lainnya. Jadi vitamin D yang kita asup yang dapat dari matahari ke kulit kita, kemudian dibentuk menjadi senyawa yang lebih aktif di ginjal kita, sehingga baru terjadi bentuk aktifnya. Next. Jadi kalau terjadi gangguan ginjal, sisa-sisa metabolisme tubuh itu akan menumpuk dan cairan bisa berlebih. Jadi kita racunnya, istilah racun ginjal itu menumpuk di dalam tubuh. Gejalanya gangguan ginjal ini mulai dari yang tidak bergejala atau ringan, bahkan sampai berat, mengancam nyawa. Bila tidak ditangani akan sangat mengancam jiwa ya. Next. Faktor-faktor risiko atau apa saja sih orang-orang yang berisiko dari kena sakit ginjal. Yang pertama, orang yang ada riwayat sakit jantung. Yang kedua, selanjutnya ada diabetes, hipertensi. Itu salah satu yang paling sering terkena penyakit ginjal ya, karena jantung itu sangat berhubungan dengan ginjal. Diabetes ini kalau di Indonesia atau di seluruh dunia, nomor 1 penyebab penyakit ginjal itu adalah diabetes. Yang kedua, berhubungan dengan hipertensi ya. Kemudian yang selanjutnya itu juga orang-orang yang makin tua lebih secara alaminya akan berkurang fungsi ginjalnya, terutama yang di atas 45 tahun, bahkan di atas 60 tahun akan ada penurunan, adanya namanya aging kidney. Kemudian jika kita kekurangan cairan atau dehidrasi, juga risiko sekali penyakit ginjal, kemudian mengalami infeksi parah atau sepsis, infeksi di tempat lain bisa kena seluruh tubuh, rusak ginjal bisa ya, karena acute kidney injury, karena sepsis namanya. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu,
atau jamu atau jengkol, bisa jadi asam jengkolat yang bisa kena penyakit ginjal juga, dan termasuk salah satunya penyebab lainnya adalah batu saluran ginjal. Sebenarnya sangat banyak resikonya, tapi ini resiko-resiko tersering ya yang terkena penyakit ginjal. Next. Jadi jenis-jenis penyakit ginjal itu secara umum yang umum itu ada penyakit infeksi ginjal atau infeksi yang berawal dari infeksi saluran kencing kita, bisa dia sampai ke atas itu infeksi saluran kencing, misalnya sering pipisnya sering-sering, habis itu sering sakit pipis, sering nyeri di bawah, itu bisa menjalar sampai ke atas karena ginjal itu mengeluarkan pipis dan masuk ke kantong kencing kita atau vesika urinaria. Kemudian ada juga namanya batu ginjal. Karena ada penimbunan garam dan mineral, terutama di sini kalsium yang menumpuk bisa jadi batu ginjal. Kemudian ada penyakit polikistik ginjal yang berhubungan dengan genetik. Polikistik itu seperti kista-kista atau ada cairan yang banyak di organ-organ tubuh termasuk di ginjal ini. Kemudian ada gagal ginjal akut yang berlangsung cepat, ini akut, dan gagal ginjal kronis yang berlangsung jangka panjang dan biasanya ini bersifat irreversible atau tidak bisa kembali lagi ya. Jadi kalau bedanya gagal ginjal akut dengan kronis, akut itu dia kurang dari 3 bulan, kronis itu dia berlangsung 3 bulan atau lebih. Kalau akut itu kalau kita tata laksana dengan cepat, yang penyebabnya dia akan cepat bisa sembuh. Jadi kalau akut itu mendadak artinya ya, dan cepat progresifnya. Jika penanganan yang baik, dia akan bisa kembali normal. Jadi ada beberapa kasus orang yang sudah cuci darah bisa kembali normal. Kemungkinan besar dia di akut itu ya. Kemudian jika penanganan buruk, bisa gangguan ginjal kronik atau bisa sampai jatuh ke stadium akhir gagal ginjal pada penyakit ginjal kronik ini. Itu nama lainnya CKD. Kemudian jika sudah kronik itu terjadi penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible. Kuncinya di sini. Satu reversible, satu di irreversible, atau fungsi ginjal yang sudah rusak tidak bisa kembali, tetapi fungsi ginjal yang bertahan, yang persentase yang bertahan itulah yang bisa masih berfungsi dengan normal. Dan ini jika terjadi sudah lebih dari 3 bulan biasanya, yang kronik ya. Next. Ini penyebab yang sering pada gagal ginjal akut yang kurang dari 3 bulan, misalnya adalah karena kita kurang cairan, kurang minum, ada yang malas minum di sini, atau dehidrasi karena berbagai sebab ya. Itu bisa menyebabkan karena mencret, muntah-muntah misalnya, atau kurang minum, bisa juga ya pada orang usia tua sering kurang minum, itu dehidrasi, salah satu faktor gagal ginjal akut. Kemudian bisa juga karena sumbatan pembuluh darah ginjal. Prerenal ini maksudnya adalah semua penyebab sebelum ginjal. Kemudian penyebab renal adalah penyebab di ginjalnya itu sendiri. Misalnya karena ada infeksi berat, sepsis, kemudian karena peradangan di infeksi di renalnya sendiri atau di ginjal itu sendiri, atau karena penyaringan di ginjalnya yang rusak karena rhabdomyolysis misalnya. Kemudian postrenal itu setelah ginjal, artinya di saluran kencing kita. Ada sumbatan berupa batu, ataupun ada tumor yang ada di sekitar, ataupun prostat, itu yang menyumbat pipis kita, bisa menyebabkan gagal ginjal akut bagi kita. Next. Nah, kemudian ini gagal ginjal kronik yang menjadi masalah kesehatan, terutama bagi beban negara dan beban BPJS, karena dia bisa jadi cuci darah seumur hidup ini pada pasien yang penyakit ginjal kronik stadium akhir ya. Yang tersering tadi adalah diabetes yang tidak terkontrol, nomor 1 itu. Kemudian ada tekanan darah tinggi tidak terkontrol, kemudian kista ginjal, obat-obatan, infeksi, dan penyakit gagal ginjal akut tadi yang tidak ditangani segera bisa menjadi gagal ginjal kronik pada pasien. Gitu. Next. Jadi kerusakan ginjal itu bisa dihitung nanti dengan cek labor ya, dan dihitung dengan usia, dipakai rumus, nanti ditemukan nanti laju filtrasi glomerulus atau kecepatan ginjal itu untuk memfiltrasi atau menyaring ginjal itu, menyaring darah itu, menyaring racunnya. Jadi kalau fungsi ginjal itu kurang dari 15% itu namanya stadium akhir, stadium 5 ya. Dan yang normal itu di atas 60 atau tidak ada kerusakan. Kalau kurang dari 15 atau kurang dari 15% kerusakan ginjal, inilah mulai biasanya dimulai untuk cuci darah, atau stadium 4 dengan kerusakan yang cukup dengan komplikasi yang cukup berat bisa dipertimbangkan untuk cuci darah. Stadium 5 itu biasanya memang cuci darah, salah satu terapi utamanya. Next. Jadi
tanda-tandanya yang menarik dari ginjal ini, pada tahap awal itu seringkali tidak ada tanda-tanda yang khas. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, tidak ada tanda-tanda yang khas seringkali. Tetapi dia seringkali udah datang, udah stadium akhir atau stadium 4-5. Yang perlu diperhatikan orang-orang yang mengalami faktor-faktor risikonya, seperti orang yang tekanan darah tinggi, dijaga tekanan darahnya, diabetes dijaga sehingga tidak jadi gangguan ginjal. Itu perlu dievaluasi secara rutin orang-orang yang ada faktor-faktor risiko ini. Kemudian bisa tanda-tanda gejalanya lagi pucat karena kurang darah tadi ya, kurang anemia, karena salah satu fungsi dari ginjal adalah menghasilkan hormon untuk membentuk darah. Kemudian badannya bengkak-bengkak, mudah digaruk-garuk, kulitnya kering, kulitnya memerah, ada protein di dalam darah, ada darah di dalam urin, dalam pipis, kemudian ada bau khas namanya uremia, bisa sesak nafas, dan asam urat bisa meningkat. Itu salah satu tanda gagal ginjal ya. Next. Bisa juga disertai dengan nyeri pinggang, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi bisa menyebabkan gagal ginjal bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi saling keterkaitan ya. Kemudian sering lelah berlebihan, sangat lemas. Gejala klasik yang paling sering ini yang ditemukan pada pasien mual muntah, tidak nafsu makan. Ini karena urium atau racun ginjal yang banyak sampai demam dan menggigil. Ini sering infeksi ya orang-orang yang kena gagal ginjal. Next. Kemudian bisa disertai dengan infeksi saluran kencing berhubungan dengan nyeri BAK, nyeri saat pipis, volume pipisnya berkurang, urin berbusa, kulit kering, bisa sampai kejang, cegukan, sesak nafas, kesadaran menurun, dan gangguan irama jantung. Dan ini gejala-gejala ini terutama kalau di tahap akhir ya. Bisa dilihat ini yang tanda dan gejala yang paling sering yaitu tensi tinggi, frekuensi sehari berkurang, adanya darah di urin, bisa sulit tidur, gatal-gatal, tidak dapat konsentrasi, kehilangan nafsu makan, sesak, mual muntah, bengkak di kaki, udem ya, bengkak. Ini tanda-tanda kalau ada kawan-kawan di sini mungkin perlu diperiksakan di labor tanda-tanda apakah ada ke arah ginjal ya. Next. Nah, ini gambaran bagaimana ginjal yang telah rusak dari yang normal itu yang di atas. Kalau yang di bawah itu ginjal asli itu sampai menghitam memerah, itu rusak mengecil dia ya ukurannya. Sampai terjadi kista dan sampai mengecil dan rusak bentuknya. Next. Jadi kalau sudah ada gangguan ginjal itu salah satu yang jadi pertanda bisa dicek pipis nanti. Kemudian dicek darah namanya ureum kreatinin. Ini yang paling sering dilakukan. Nanti bisa juga dicek creatinine clearance dan laju filtrasi glomerulus, itu berhubungan dengan kreatinin juga nanti dihitung dari rumus. Kemudian dilihat apakah gangguan ginjalnya itu sudah lama atau baru dengan USG. Kemudian dilihat foto ronsen. Ini terutama untuk melihat apakah ada batu terutama atau ada penyumbatan yang berhubungan dengan ginjal. CT scan ini pemisahan lebih jelas, terutama jika ingin rencana transplantasi atau donor ginjal ya, ataupun ada batu, ini akan dilakukan bisa jadi CT scan. Next. Kemudian kita bisa mengevaluasi apakah kita pipisnya cukup atau tidak dari warna urin ini. Jadi jika urin kita terlalu kental, merah, hati-hati, ataupun terlalu kuning, pekat, atau coklat, itu hati-hati ya. Cukupkan minum kita, dan ini sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan fungsi ginjal kita. Jadi di atas, seharusnya yang normal 3 ke atas ya. Itu. Next. Jadi pengobatan penyakit ginjal itu mulai dari obat-obatan jika dia belum parah ya, baru dengan obat-obatan dari dokter, kemudian diet sesuai penyakit ginjal, kemudian bisa dilakukan nanti kalau memang ada tumor ataupun batu, bisa dengan operasi ataupun terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu salah satunya cuci darah, tapi terapi pengganti ginjal bukan hanya itu, bukan hanya cuci darah. Cuci darah itu salah satu ya pengganti ginjal. Karena kalau sudah gagal ginjal tahap akhir atau kronik tadi, gagal ginjalnya itu fungsinya tidak bisa kembali normal secara teori ya, tetapi digantikanlah dengan mesin, itu namanya cuci darah. Bisa juga cuci darah di rumah, namanya peritoneal dialisis, jadi menggunakan selang masukkan ke perut, nanti cuci darah di rumah sendiri bisa. Atau donor ginjal ya, ditransplantasi ginjal namanya, jadi di donor ginjal yang sehat dimasukkan ke pasiennya seperti itu termasuk 3 pengganti ginjal yang sering dilakukan. Next.
Ya, ini ya udah dibahas tadi ada peritoneal dialisis atau CAPD. Ini contoh bagaimana mekanisme cuci darah itu. Jadi darah itu pertama ditarik dari bagaimana cuci darah tuh banyak anggapan orang kalau udah cuci darah itu atau hemodialisis itu udah berakhir dunianya. Itu anggapan orang awam ya, maksudnya seringkali kalau udah cuci darah nggak panjang nyawanya, itu anggapan orang. Ini perlu diluruskan ya bahwa cuci darah itu bukan akhir nyawa. Kalau banyak orang cuci darah itu sampai puluhan tahun, anggap dia kalau sudah cuci darah itu menggantikan fungsi ginjalnya dengan cuci darah. Dia prinsipnya adalah mengeluarkan darah yang udah kotor, dimasukkan ke mesin, kemudian balik lagi. Dia prosesnya tidak menyakitkan, pasien bisa tidur aja, duduk-duduk aja, kemudian tunggu sekitar 4 sampai 5 jam selesai. Jadi anggap dia seperti terapi dua kali seminggu, pasien itu cuci darah, bisa kembali fungsinya kayak normal. Walaupun tidak normal sekali, masih ada kelainan-kelainannya misalnya, tetapi dia secara umum bisa beraktivitas seperti normal gitu ya. Ini contoh gambaran bagaimana ginjal itu disaring darahnya dan dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien ya. Next. Nah, ini cuci darah. Jadi bukan hanya cuci darah ya, pengganti ginjal itu ada namanya CAPD atau cuci darah di rumah. Nanti bisa pilihan. Kalau di luar negeri banyak ini CAPD atau peritoneal dialisis. Bisa dilakukan sendiri di rumah, tapi dengan memasukkan nanti dioperasi sedikit, dimasukkan selang ke dalam perutnya, nanti dia memasukkan cairan, kemudian dibiarin di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan. Itu nama cuci darah di rumah atau peritoneal dialisis. Kemudian ini operasi menggantikan ginjal, cangkok ginjal atau donor ginjal atau transplantasi ya. Dari ginjal yang sehat dimasukkan ke ginjal resipiennya. Next. Nah, jadi kalau sudah terkena gagal ginjal apa yang dilakukan? Ini ya. Jadi kalau kawan-kawan di sekitar udah ada gagal ginjal, ini yang perlu diperhatikan. Kurangi garam, terutama tinggi garam yang mie instan ya, makan makanan instan nih, kalengan, makan beku, makan cepat saji. Pokoknya yang udah di kemas-kemas itu dikurangi betul. Kemudian kurangi konsumsi kalium. Kalium ini banyak di berbagai buah-buahan seperti pisang, jeruk, kentang, bayam, tomat, kelapa misalnya. Itu hati-hati, dia bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Karena tubuh tuh kalium itu tidak bisa dikeluarkan dengan baik lagi oleh penderita gagal ginjal sehingga bisa mengancam nyawa jika sembarang makan ya. Tapi pilihlah makan-makan rendah kalium. Misalnya ini apel, kubis, kacang hijau, anggur. Kemudian perlu membatasi jumlah protein. Jadi kira-kira kalau yang belum cuci darah tuh hitungannya 0,6 gram per kilogram berat badan. Jadi itu dibatasi, tetapi bukan tidak makan protein sama sekali, tapi jumlahnya kira-kira 2/3 dari yang normal gitu ya. Next. Kemudian batasi jumlah cairan, terutama pada orang gagal ginjal yang sudah pipisnya sedikit. Ini perlu membatasi sekali. Jadi ini kalau kelebihan kalau sudah gagal ginjal, kalau kelebihan cairan itu rentan ya, sesak nafas. Jadi sebentar-sebentar sesak, nanti sebentar-sebentar dirawat, sebentar-sebentar bisa infeksi paru. Jadi perlu menjaga jumlah cairan sebagaimana seberapa banyak pipis yang dia keluarkan itu yang cairan yang 600 cc ditambah cairan yang dari pipis yang dikeluarkannya. Kemudian perlu obat rutin ya, tetap jaga secara psikis juga dikontrol karena itu kesehatan dari sana juga semuanya ya. Next. Jadi ini pada kita yang belum pernah kena sakit ginjal ini penting ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyakit ginjal itu intinya pola hidup sehat, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jangan intinya sehat dan bergizi. Minum air putih minimal 2 liter per hari, bukan minumnya air bulan, minuman air yang warna-warni banyak. Tapi air putih ya, 2 liter per hari atau minimal 8 gelas per hari. Ini penting sekali. Jangan banyak makanan kemasan, banyak makanan yang mengandung gula, tepung, itu dihindari. Banyaklah makan sayur, protein yang bergizi, kemudian itu ya. Kemudian hindari merokok dan minuman keras. Itu juga mempengaruhi secara tidak langsung untuk fungsi ginjal. Kemudian berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, kemudian berhati-hati mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau jamu-jamuan atau yang belum terbukti bisa yang belum berizin ya, itu obat-obat ilegal, hati-hati. Kemudian jangan sering-sering tahan pipis. Sering tahan pipis ini awal dari infeksi saluran kencing, terutama pada perempuan ini lebih sering. Orang yang sering
malaslah ke kamar mandi gitu, tahan pipis, malaslah minum, malaslah apa itu faktor resiko juga lama-kelamaan bisa kena ke ginjalnya ya. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan MCU secara rutin, pemeriksaan fisik ke dokter dan berobat jika mengalami sakit. Jangan intinya kalau mencegah itu lebih baik jangan kalau misalnya sudah diabetes jangan dibiarkan tidak terkontrol. Kalau hipertensi jangan dibiarkan tidak terkontrol karena salah satu organ target terseringnya memang ginjal. Terutama nih yang dua ini yang paling sering nih, diabetes dan hipertensi perlu dikontrol dengan pola hidup sehat. Jangan tidak terkontrol karena malas berobat ataupun karena sudah apatis ya dia bisa sebenarnya itu terkontrol. Diabetes hipertensi itu bisa remisi, bukan tapi dengan pola hidup sehat juga. Jadi pencegahan penyakit ginjal itu bisa diringkas ya, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu di sini dengan kata-kata cerdik. Jadi cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ini dari Kemenkes ya atau Germas. Ini slogan yang cerdiklah kita selamanya untuk salah satunya untuk menjaga kesehatan fisik kita secara paripurna ya. Next. Jadi perlu nih ya olahraga, minum air cukup, ya cek teratur medical check up jika perlu. Jadi dilihat gula darah, hipertensi seringkali juga tidak terdeteksi gejala-gejalanya pada pasien. Jadi perlu dicek rutin, tensi, gula, ya medical check up dan pola hidup sehat paling penting. Yang penting pola mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Next. Ya, ini perlu diatur minum gelas minimal 8 gelas disebar waktunya ya. Dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Tapi menjelang tidur ya jangan terlalu banyak nanti pipisnya banyak malam ya. Perlu diatur. Kalau kita puasa itu perlu juga mencukupi 8 gelas air per hari. Next. Demikian ya bagaimana kita perlu menjaga fungsi ginjal kita. Log seperti ginjal itu seperti ini ya, angka log. Jadi itu kecintaan kita. Jadi jika satu aja ginjal, dia ada dua ginjal itu jaga. Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati dan itu adalah amanah kita ya kesehatan untuk kita rawat bersama-sama. Demikian ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Iksan atas penjelasannya seputar ginjal ini. Dok, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, saya mau tanya nih, kan katanya manusia masih bisa hidup dengan satu ginjal, betul nggak dok? Betul, betul sekali. Kenapa tuh dok? Kok bisa dengan satu ginjal itu masih bisa hidup? Nah, itulah hikmahnya Allah itu takdir ya. Tuhan memberikan kita dua ginjal. Memang hikmahnya salah satunya memang untuk seperti inilah teknologi ditemukan kita bisa mendonorkan ginjal gitu kan. Kalau ada rusak satu karena ada masalah, satunya lagi bisa mempertahankan hidupnya seperti itu. Kita bisa berbagi dengan ginjal kita yang sehat kepada yang membutuhkan. Itulah hikmahnya. Tapi itu takdir Tuhan memang kita diciptakan dengan dua ginjal. Oke, jadi jangan mentang-mentang ada dua nih ya, disia-siakan gitu ya dok ya. Satu juga masih bisa kok gitu ya. Jangan sampai jual ginjal ya. Iya, kalau dua namanya ginjal ya dok. Kalau satu jadi ganjil ya. Oke, baik. Ini udah banyak sekali nih antrian pertanyaan nih dok ya. Nanti silakan dijawab oleh Dokter Iksan. Oke, boleh kita scroll dulu. Oke, yang pernyataan ya. Oke, silakan. Oke, pertanyaan pertama. Dengan semakin banyaknya kasus cuci darah dengan berbagai permasalahannya, mengapa CAPD tidak lebih ditingkatkan? Apakah mungkin faktor-faktor yang menyulitkan untuk memasyarakatkan sistem ini? Ini ada pertanyaan nih, Dok. Dari silakan jawab. Bapak Xiaomi ya. Bapak Xiaomi. Ya, nanti ada Bapak Oppo. Kemarin Oppo, Dok. Sekarang Xiaomi, Dok. Oke. Mengapa CAPD tidak lebih ditingkatkan dibanding cuci darah ya? Mungkin pertama faktornya di sini memang belum familiar ya, ataupun beberapa dokter yang belum
memperkenalkan secara komprehensif ini CAPD. Padahal di luar negeri itu memang lebih banyak, bahkan yang udah memang gagal ginjal itu yang melakukan CAPD dibandingkan cuci darah atau hemodialisa. Karena hasilnya atau output keluarannya itu relatif lebih baik ya, untuk lebih stabil pasien. Tapi syaratnya yang penting pasien itu harus mampu mandiri, kemudian dia bisa menjaga kebersihan ketika menggunakan peritoneal dialisisnya. Mungkin orang nggak mau repot, ya dia melakukan CAPD itu setiap hari, boleh di kantornya, boleh di rumah, tetap melakukan cuci darah di rumah itu bisa dilakukan CAPD. Jadi untuk lebih memasyarakatkan bisa harusnya ya, dan bisa lebih produktif, apalagi di daerah yang jauh dari jangkauan tempat cuci darah gitu. Oke, baik. Jadi pengontrolannya juga nanti bisa diatur waktunya ya, Dok ya, kalau kayak gitu ya. Bisa. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Aci. Sama nih sama staf kita juga, sama tim produk juga namanya. Siang Dok, pengen tanya apa benar kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal sampai dengan 10%, itu nggak perlu cuci darah kalau tidak ada pembengkakan. Kalau sudah ada penurunan fungsi, kira-kira berapa bulan sebaiknya periksa lagi, minggu atau bulan? Silakan Dok. Oke, dari Kak Aci ya. Kalau Ya, jika sudah ada penurunan fungsi ginjal sampai dengan 10%, apa nggak perlu cuci darah kalau tidak ada ya. pembengkakan? Kalau sudah ada penurunan fungsi, berapa bulan sebaiknya periksa lagi ya? Hmm. Kalau dilihat dulu penurunan fungsi ginjalnya sudah akut atau kronik ya, pertama. Kalau akut, ada kemungkinan dia masih bisa balik lagi ya. Dan jika memang sudah kronik, memang ini salah satu indikasi cuci darah pada pasien yang sudah di bawah 15%. Kalau akut dia bisa kembali misalnya dengan terapi-terapi sesuai penyebab. Misalnya karena dehidrasi dia, kita beri cairan yang cukup, fungsi ginjalnya bisa kembali normal. Tetapi jika sudah kronik, memang itu pilihan bagi pasien. Ada indikasi untuk cuci darah itu atau hemodialisa itu, ada indikasi relatif, namanya tidak harus menjadi pilihan, ada indikasi absolut. Kalau tidak dilakukan, dia bisa jadi mengancam nyawa, seperti itu. Kalau belum ada, memang kalau udah di bawah 15% itu satu, dengan kata satu itu aja udah menjadi indikasi relatif. Tetapi kalau menjadi absolut, kalau dia memang sudah ada gangguan elektrolit yang berat, misalnya kalium tinggi sekali mengganggu, itu bisa mengancam nyawa. Atau ada bengkak yang hebat, pipis yang tidak ada sama sekali, udah sesak napas hebat, udah ada asam-asam sekali darahnya, atau asidosis metabolik, itu contoh-contoh yang jika sudah di bawah 15% dengan komplikasi, itu memang harus segera ya. Kalau di 10% sebenarnya nampak dari luar masih bisa kayak orang normal juga, beberapa orang yang dengan fungsi 10%, kalau tidak ada pembengkakan itu belum, bukan tidak harus, tapi ini kalau sudah kronik memang sudah ada indikasi dia pada pasien. Berapa bulan sebaiknya periksa lagi? Hmm. Tergantung. Kalau bahkan dalam waktu hari ya, dalam waktu 2-3 hari kita bisa evaluasi ulang. Kalau kronik itu minimal sekali sebulan. Oke, Dicek ulang lagi. harus harus dicek ya Dok ya secara keseluruhan ya, tidak boleh apa namanya, oh ngerasa fisiknya aman-aman aja nih, harus dicek semua indikatornya gitu ya Dok ya. Oke, Iya. baik. Ini dari Anatita. Ini kayaknya saya kenal juga nih ya. Oke. Siang Dok, kalau sering pipis tapi tidak anyang-anyangan, apakah salah satu tanda ginjal bermasalah? Cek EGFR-nya hasilnya 124. Sering pipis. Ibu Anatita, sering pipis belum tentu suatu tanda gagal ginjal. Jadi sering pipis itu bisa tanda infeksi saluran kencing misalnya, atau memang banyak pipis saja, atau ada kelainan lain misalnya diabetes insipidus ataupun prostat, itu salah satu tanda sering pipis, bisa menyebabkan sering pipis. Tidak selalu menyebabkan gagal ginjal, tapi misalnya suatu infeksi saluran kencing yang tidak teratasi, prostat yang tidak teratasi, bisa menyebabkan gangguan ginjal jika tidak tertangani. Itu. Oke, IGFR-nya jadi masih normal, 124, ya masih normal itu.
Oke, jadi kalau menurut dokter nggak ada arah ke sana nih ya? Saat ini tidak ada, ya. Saat ini tidak ada. Oke. Selanjutnya dari Ibu Koni, siang dok, untuk pasien diabetes tipe 1 pankreas sudah rusak jadi insulin setiap hari. Sekarang menjalar kena ISK, fungsi ginjal mulai terganggu. Jadi pertanyaannya apa? Nah ini nggak ada pertanyaannya. Mungkin tadi udah ke enter gitu ya dok ya. Oke, nanti Mungkin lanjutkan tanggapannya lagi. aja ya. Ya, Tidak ada pertanyaan, mungkin saya ya, menanggapi sedikit. ya. Ini di bawah ada nih pasien IGFR Coba di 26. scroll ke bawah. Mungkin tadi udah ke enter nih Bu Koni. Dok, ada pasien EGFR 26. Ini kayaknya beda lagi nggak sih? Kaki Salah tidak nih bengkak, kasusnya. nggak Oh nyamuk. iya. Kreatin 1,9, belum ada batasan minum. Kalau konsumsi seperti cair gimana dok? Maksudnya kalau Ini, konsumsi cairan mungkin ya. ini pasien yang sama kah atau pasien berbeda ya dengan yang di atas? Enggak ada. Kayaknya nggak ada korelasinya sih dok. Coba kita Oh, ini lihat. ada lagi. Yang Bu Ina. Konsumsi cairan nggak apa-apa. Oke dok, kalau nggak paham kita Pertanyaannya. bisa dok, Hmm. bisa ditanggapi dulu yang ini. Oke. Silakan. Gagal ginjalnya, fungsi ginjal mulai terganggu, itu nanti dilihat lagi gagal ginjal akut atau kronik tadi seperti tadi ya. Itu yang menentukan lebih tahu dokter nanti dari berbagai pemeriksaan, seperti salah satunya bisa di USG. Kalau kreatin 1,9 belum ada batasan minum. Batasan minum akan terbatas kalau pasien itu sudah pipisnya mulai berkurang dari normal sedikit sekali, itu memang dibatasi. Ataupun jika pasien sudah ada mengarah ke akut lung udem, misalnya tembab ataupun cairannya itu menumpuk di paru, itu baru ada pembatasan minum. Kalau tidak, bahkan orang yang gagal ginjal akut perlu banyak minum ya untuk mengeluarkan pipisnya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa sih nih? Saat ini kenapa dokter tidak cek untuk EGFR? Oke, kayaknya Oke, ya, dilengkapi sedikit ya, Pak Iko. EGFR itu kepanjangannya adalah Estimated Glomerular Filtration Rate, atau nama lainnya bisa juga namanya LFJ atau laju filtrasi glomerulus. Itu pakai rumus ya. Itu IGFR bisa didapatkan nanti otomatis pakai rumus dihasilkan dari perkalian pakai rumus ke dalam kreatinin dengan usia nanti. Didapatkan nanti IGFR-nya Pak. Jadi dengan pemeriksaan kreatinin itu bisa nanti didapatkan IGFR-nya. Oke, jadi bisa dicek ya dok ya ke lab ya kalau kayak gitu. Oke. Dari Bu Lina, kalau urinnya berbusa bagaimana mengatasinya? Lalu apa yang harus dihindari dok? Urin berbusa itu belum tentu suatu kelainan ya Bu. Bisa jadi berbusa memang karena apanya saja memang dari pipis dari arah apanya jadi seperti berbusa dia ya. Oh, terlalu deras gitu ya dok ya? Iya. Belum tentu suatu kelainan, tetapi itu bisa jadi varian normal. Tapi yang bermasalah kalau urinnya misalnya sangat keruh atau warnanya terlalu pekat atau ya, terlalu keruh, nyeri gitu ya saat pipis, itu yang ada kelainan. Atau kalau di urinnya itu ada seperti diselubungi semut, namanya kencing manis ya, atau diabetes, itu ada bermasalah. Bisa kencing manis itu namanya pada pasien diabetes ya. Nah, jadi kalau urin berbusa itu belum tentu masalah. Jadi bisa diperiksa pipisnya dulu di labor, memang ada masalah atau enggak. Apa yang harus dihindari? Karena tidak ada masalah ya harusnya pola hidup sehat sajalah yang diperlukan ya. Tidak ada yang dihindari secara khusus. Oke, nggak usah panik. Jadi yang dilihat adalah warna dari urinnya ya dok ya? Iya, warna keruhannya jernih atau tidak itu dilihat. Iya. Oke, dari Ika Sulis, Bu Ika Sulis, dok, untuk kasus batu ginjal itu dikarenakan apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ya,
Batu ginjal itu dikarenakan salah satunya dari bisa genetik ya, yang selanjutnya dari konsumsi cairan yang kurang, pengaruh dari ISK, apa juga infeksi saluran kencing, eh, jarang minum, kurang, kemudian sering juga menahan pipis salah satunya, atau dari faktor misalnya kelebihan dari berbagai, misalnya suplementasi kalsium yang terlalu berlebih, atau memang ada kelainan lain yang menyebabkan rentan terjadi batu pada pasien. Jadi untuk mengatasinya, untuk mencegah gagal batu ginjal, salah satu yang paling sederhana, sering-sering minum air putih, Pak Bu. Nah, terus ya pola hidup sehat secara umum ya. Jangan Baik. tahan pipis. Nah, jangan nahan pipis, nahan malu boleh ya. Oke, lanjut Bu Elmi ya. Apakah jika batu ginjal sudah dioperasi atau di IGFR akan bisa kambuh kembali, Dok? Jika batu ginjal sudah dioperasi, mungkin bisa ya. Dia tergantung lagi batu ginjalnya ini sudah baru atau lama. Kalau masih kurang dari 3 bulan, IGFR itu diharapkan bisa normal kembali, tetapi bisa kembali sebagian. Misalnya sebagian sudah cukup lama, sebagiannya lagi membaik, seperti itu. Baik, oke. Ini tadi Bu Koni udah, boleh di-scroll lagi. Dari Bulani ya. Bulani, siang dok, ginjal ada 2, kenapa kadang cuma rusak 1? Bagaimana kerja ginjal? Bukan bergantian atau bersamaan. Kenapa rusak bisa beda-beda? Kadang rusak keduanya dalam presentasi jauh berbeda. Nah ini, mungkin banyak juga nih orang yang penasaran nih ya. Kenapa walaupun ada 2 tuh nggak sama nih dok. Kadang presentasinya bisa 1 yang lebih minim gitu ya, yang 1 masih bagus. Boleh dok dijawab. Iya. Penyebab rusaknya tergantung ya, misalnya batunya lokasi penyumbatan di daerah sebelah kanan aja, kiri tidak terkena, itu bisa kena rusak 1 ya karena penyebabnya. Atau aliran darah ke sana yang berkurang, memang tersumbat di daerah sana yang 1 ginjal sehingga tidak kena kedua ginjal, 1 ginjal aja. Jadi atau infeksi yang bersifat lokal memang mengarah ke salah 1 ginjal, itu bisa memang rusak ginjal 1 saja. Tetapi kalau memang penyebabnya sistemik, misalnya diabetes, hipertensi, itu memang lebih cenderung kena ke dua-duanya. Seperti itu. Oke, jadi memang tergantung lokasi penyumbatannya gitu ya, ada di mana ya, nggak bisa, batunya belum tentu merata gitu kan. belum. Dan kita nggak bisa pilih-pilih, oh yang kanan dulu deh atau yang kiri dulu deh, juga nggak bisa ya, itu udah dari secara alami. Oke, dari Bu Dahlia, dokter mengapa semakin banyak pasien cuci darah di Indonesia? Bahkan anak-anak sudah banyak yang cuci darah. Apakah tidak ada penanganan dari ID? Wah, agak berat nih dok nih. Silakan dok. Iya, semakin banyak pasien cuci darah di Indonesia. Ya betul. Tadi ya, pertama penyebab tersering itu kita harus mengendalikan dulu. Memang salah satu penyebab tersering dari cuci darah itu adalah tadi apa? Diabetes. Nah, ini perlu dikendalikan dari pola hidup masyarakat kita, kesadaran untuk kesehatan kita, dengan hipertensi, bisa juga penyebabnya gagal ginjal ini banyak ya, penyebab cuci darah. Misalnya salah satu yang lagi marak ini ada obat-obat anak ya kemarin ya yang lagi booming itu, ternyata ada gagal ginjal akut gara-gara itu. Salah satunya obat-obatan yang tidak cocok, ada kandungan yang tidak cocok, ataupun beberapa pada anak ini sering namanya infeksi di ginjal yang bersifat kronik. Nah, itu sering pada anak-anak, ataupun diabetes pada anak-anak juga meningkat. Nah, ini diabetes anak pada lebih banyak, juga anak-anak lebih cenderung kena cuci darah. Kemudian penyebab salah satunya lain juga pada anak-anak itu autoimun berhubungan dengan IgA nephropathy ataupun SLE. Tentu untuk penanganan dari ini mungkin sepanjang ini sudah kita dilakukan ID ya itu seperti baru edukasi ke masyarakat seperti, tetapi mungkin efeknya belum terlalu masif ya ke
presentasi ini dan harus perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat nih. Menumbuhkan kesadaran ini bukan hal yang mudah ya untuk kepada masyarakat untuk lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu ya. Baik, nah ini sebenarnya balik lagi ya dok ke kesadaran masing-masing khususnya untuk apa di dalam keluarga sendiri untuk membiasakan seperti minum air putih gitu ya, jangan minum yang kemasan-kemasan kayak gitu, makanannya juga harus dijaga, ya kurang lebih seperti itu gitu. Oke, dok, kalau sudah operasi laser ada kemungkinan bisa tumbuh batu lagi nggak nih? Bisa Ibu P, ya. Karena operasi itu hanya membantu untuk menghancurkan batunya. Bisa jadi faktor risikonya jika tidak kontrol lagi bisa kembali lagi. Oke. Dan untuk konsumsi cairan nih dok, konsumsi cairan kalau sudah kena ginjal, gimana nih cara untuk minumnya sendiri? Konsumsi cairan pitsol, ya, nggak apa-apa. Eh, Secara umum cairan itu kalau pada gagal ginjal kronik eh, hitung-hitungannya kira-kira 600 cc atau sekitar air mineral sedang itu ditambah dengan jumlah pipisnya. Berapa banyak pipisnya, segitulah kira-kira konsumsi cairan kalau pada pasien gagal ginjal. Tetapi pada orang normal itu yang belum terkena gagal ginjal atau gagal ginjal akut rata-rata diperlukan di atas 8 gelas per hari atau sekitar 2 sampai 3 liter gitu. Oke. Wah, masih banyak nih dok. Apakah biomoza apakah biomoza dan murikata yang diiklankan di medsos bisa menaikkan fungsi ginjal yang menurun? Ini dari Bu Eni. Boleh nggak dok dijawab? Kalau ini saya no comment ya, saya No tidak tahu comment. obat. Ya. Tidak tahu Oke. tentang obat. Kayak itu Bang mungkin ya. Oke, skip ya. Oke, next dari Bu Naomi, angka kreatin itu normalnya berapa ya dok? Angka normal kreatin itu 0,5 sampai 1,2. Tapi ada variasi berbagai lab ya. Karena labnya ada variasi, ada yang dari 0,4 sampai 0,9. Jadi tergantung nanti labnya pakai yang mana. Tapi kisarannya sekitar di bawah 1,2. Biasanya kalau hasil lab itu ada indikator normal range-nya gitu ya dok ya? Ada. Di setiap lab itu ada nilai normalnya. Dengan berbagai lab ada, karena berbeda alat atau reagennya mungkin ada perbedaan sedikit, tapi memang tidak ekstrim, perbedaan sedikit angka normalnya. Oke, baik. Dari Bu Rahayu, dokter tolong tanya dong, kalau kreatin di angka 1,8 sudah melewati normal itu apa yang harus saya lakukan dok? 1,8 memang itu sudah naik ya Bu. Dari cukup tinggi ya Pak. 1,2 ya. Memang kalau faktor resiko apa yang ada pada ibu itu diatasin Bu. Misalnya diabetesnya tadi ya, dikontrol betul-betul. 1,8 tuh bisa kayak normal masih kok Bu, masih bisa aktivitas normal. Asal kita kok, jadi dengan misalnya fungsi ginjalnya kira-kira misalnya masih 40-50% ini kan, kira angka 1,8 itu dihitung dengan usia ini. Jadi itu kita jaga faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya seperti diabetesnya, hipertensinya dikontrol, kemudian minumnya cukup. Kalau udah ada gangguan ginjal ini kita juga membatasi jumlah protein yang dikonsumsi, hindari kalium seperti tadi ya. Itu tuh, dan pola hidup sehat secara umum itu untuk menjaga. Jadi dengan 1,8 kita masih bisa hidup sehat seperti biasa, tidak perlu cuci darah ini. Tapi dijaga, jangan dibiarkan faktor-faktor yang merusaknya dilanjutkan. Jika memang ada kemungkinan batu, ya segera diselesaikan batunya. Misal ada infeksi, segera diselesaikan infeksinya. Jadi tergantung penyebabnya lagi nih ditangani ya. Oke, jadi atur pola makan, pola hidup sehat, jangan kata dokter mentang-mentang kata dokter nggak apa-apa nih, aman kok, langsung digas aja, dibiarin aja ya, tapi tetap harus diobati juga. Oke,
Dok, kalau bagian pinggang belakang, bagian bawah, maaf dekat bokong, tapi hanya sebelah kanan saja, apakah perlu cek ke dokter? Karena posisi ginjal kita kan memang di pinggang belakang ya dok ya? Iya, pinggang belakang tapi agak ke atas dia, Kak, Kak, bukan di bagian bawah ya. Sebelah Oh, agak ke atas ya? pinggang, iya, itu yang daerah ginjal. Pinggang bawah ini mungkin berhubungan dengan nyeri eh, otot atau nyeri apa ya, penghubung ototnya, ataupun ada kayak seperti berhubungan dengan ISK, infeksi saluran kencing, ataupun berhubungan dengan saraf terjepit ya. Oke, jadi Sebaiknya kalau kalau ada, mau memastikannya cek ke dokter ya. Itu berhubungan dengan itu. oke, jadi kalau misalnya ginjal apa ada kerusakan, memang pinggangnya juga sakit ya dok ya? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tidak selalu ada sakit pinggang. Jadi kalau ada orang tolak pinggang, jangan dikira nantangin ya. Siapa tahu lagi ngeraba ginjalnya, lagi pegel gitu ya. Berbaik sangka Ya. dulu. Oke, Bu Koni. Aduh, ini pertanyaan ketiga nih Bu Koni nih ya. Dok, sorry maksud pertanyaan tadi pasiennya fungsi ginjal 22% dan mau minum suplemen untuk menaikkan fungsi ginjal. Menurut dokter bagaimana? Apakah bisa menaikkan fungsi ginjalnya dengan tambahan minum suplemen? Iya. Ibu Koni, jika sudah fungsi ginjal 22%, ini eh, kalau dia itu akut, itu sangat mungkin ke normal Ibu, membaik, apalagi dengan dibantu suplemen. Tapi secara teori, fungsi ginjal yang sudah kronik terganggu atau sudah lebih 3 bulan terganggunya, dia itu tidak bisa fungsinya itu kembali normal atau irreversible. Kecuali itu ada keajaiban ya di tangan Allah atau di tangan Tuhan, itu lain cerita. Kalau memang sudah kronik ya. Nah, kalau kroniknya sudah kronik fungsi ginjalnya 22%, ya walau itu mungkin membantu saja suplemen-suplemen itu untuk mengoptimalkan organ-organ yang lainnya juga dengan fungsi ginjal 22% itu pun masih bisa kayak normal saja sebenarnya. Banyak pasien saya yang sekitar 20% itu dia bisa dipertahankan fungsi ginjalnya sekitar segitu ya. Seperti itu. Oke. Baik, dari Bu Lina lagi nih. Apakah urin berbusa sama dengan proteinuria? Bagaimana mengatasinya? Ini kayaknya tadi sempat terjawab nggak sih dok? Ya, tadi udah dijawab. Sudah Urin terjawab ya. berbusa belum tentu proteinuria. Proteinuria jadi artinya adalah ada protein di dalam darah ya, ada protein. Itu belum tentu Ibu, lebih bisa jadi ya, bisa jadi tidak ya. Kalau mengatasi proteinuria, memastikannya memang harus cek labor atau cara sederhana kita bisa membakar pipis itu dibakar gitu di dalam tabung reaksi gitu, kita bakar. Kalau ada proteinnya itu akan seperti mengendap putih-putih seperti putih telur, itu tanda ada proteinuria ya. Cara mengatasinya ya, kalau salah satu penyebab tersering proteinuria adalah apa ya, gagal ginjal akibat diabetes paling sering. Nah, kontrol penyebabnya Bu. Jadi saya ini sangat general menjawabnya, tergantung etiologi atau tergantung penyebab, maka atasi penyebabnya. Secara umum adalah pola hidup sehat Ibu. Iya, oke. Dari Kak Aci, tanya lagi dok, kalau nilai LFG atau EGFR ketinggian di atas 150 mililiter Oh, garis, ya apakah ada dampak kesehatannya? Itu bagus sekali Bu Aci. Kalau tinggi dia, berarti fungsi ginjalnya malah baik ya, Sehat ya? sehat Oke. sehat. Ya, dari Bapak Ari, selamat siang. Bagaimana cara menaikkan EGFR dan menurunkan kreatinin? Nah, ini apa? eh, Minta tipsnya nih dok nih. Apakah ada pantangan makanan dari buah dan sayur? Yang saya tahu kayaknya harus pantang jengkol ya, sama minum jamu. Silakan dok. Iya iya.
makanan dari buah dan sayur bagi seseorang yang sudah bagaimana cara menaikkan IGFR dan menurunkan kreatinin tadi ya, menurunkan Iya, kreatinin betul. secara umum kalau sudah kronik dari teori secara medisnya Pak, kalau udah kronik udah lebih dari 3 bulan itu tidak bisa, yang irreversible dia Pak, kecuali Hmm. dia akut. Mana tahu ada yang bagian akutnya atau bagian yang baru kurang dari 3 bulan masih belum rusak. Nah, dia masih itu bisa kita perbaiki salah satu kalau masih akut dia. Jadi apakah ada pantangan makanan? Kalau sudah ada gangguan ginjal, memang ada beberapa pantangan untuk biar tidak memperberat fungsi ginjalnya. Misalnya protein dibatasi, buah yang tinggi kalium, sayuran tinggi kalium dibatasi, buah contohnya buah jeruk, buah alpukat, buah pisang itu, kelapa itu contoh-contoh buah-buahan yang tinggi kalium yang dipantang harusnya ya memang pada pasien gagal ginjal. Oke, jadi pilih-pilih makanan yang diperbolehkan dan tidak, apalagi khususnya yang tinggi kalium ya dok ya. Oke, Iya. sorry, sebaiknya tidur yang baik itu bagi ginjal kita positifnya seperti apa sih dok? Nah ini kita wajib tahu juga nih. Ada posisi-posisi tidur tertentu yang menyehatkan ginjal kita? Tidur yang baik bagi ginjal. Yang pasti sih merem ya dok ya, minimal pasti merem lah. Ya. Secara umum saya belum mendengar perbedaan miring kiri miring kanan terhadap posisi ginjal ya Bu. Nah, ini sama saja, tidak ada perbedaannya. Dan saya belum membaca penelitiannya pengaruh posisi tidur terhadap kesehatan ginjal. Tetapi Mungkin secara jam umum tidur kali dok. posisinya katanya. Ya, posisi Ya, tidur. Posisi tidur kan dokter nggak ada studinya gitu ya. Atau mungkin jam tidur kali. Kalau jam tidur ada yang diharuskan nggak dok? jam tidur ya sebaiknya minimal kita secara umum itu pola hidup sehat itu 7 sampai 8 jam ya, 7 atau 7 sampai 9 jam itu yang terbaik. Jadi 7 sampai kira-kira kalau 9 jam. di bawah jam 10 kita sudah tidur yang terbaik. Oke, jadi jangan banyak begadang lah intinya ya. Oke. Oke, dok, ini ada lagi nih dari Pak Kristiono. Berapa kali sih normalnya pipis tengah malam? Setelah pipis tengah malam, apa boleh minum air putih sedikit? Ya, normalnya pipis tengah malam itu ya ya sekali atau itu normal ya, terbangun sekali atau maksimal 2 kali itu masih oke. Terutama kalau dia banyak minum sebelum tidur ya, sesaat sebelum tidur banyak minum air putih itu bisa menyebabkan pipisnya banyak, apalagi dingin-dingin ya. Jadi makin Hmm. banyak pipis gitu ya. Eh, yang nggak normal sering pipis tengah malam ini berhubungan pada pasien-pasien diabetes ini paling sering Ibu. Jadi pipisnya banyak tengah malam terbangun. Bolehkah minum air putih sedikit? Ya dibolehkan Ibu. Pak Kristiono. Oke, minum banyak boleh dok? Banyak-banyak nanti terbangun lagi untuk pipis. Nanti dipikir mimpi ya, minumnya tuh mimpi. Iya. Oke, dari Pak Xiaomi. Saya nggak tahu lah Pak atau Ibu. Peningkatan dari GGK ini apa ada hubungan dengan konsumsi makanan yang makin banyak dengan yang banyak pengawet atau zat-zat pewarna dan lain-lain? Ya, ada Pak ya. Memang ada keterkaitan, terutama misalnya yang saya temukan sehari-hari dari pengalaman klinis, orang yang sering konsumsikan misalnya minuman-minuman energi yang berwarna berasa, yang banyak ciki-ciki, banyak itu ya, banyak pengawetnya, memang dari itu lebih sering terkena gangguan ginjal kronik, Pak. Terutama yang ini minuman-minuman energi ya, Ya, yang jos itu ya dok ya. jos-jos itu contohnya. Oke, jadi ya dikurangi atau dihindari ya. Oke. Apakah operasi laser mempengaruhi penurunan fungsi ginjal, dok? Kayaknya tadi ada yang udah tanya juga nggak sih? Operasi laser. Oke. Secara umum operasi laser ini ya batu maksudnya ya. Laser di mata ada juga ya.
laser di tempat lain ada juga. Masa laser matanya yang turun ginjalnya ya dok, jauh banget. Iya, itu salah satu cara untuk apa ya memecah batu ginjal. Bukan operasinya yang mempengaruhi fungsi ginjal, tetapi batunya yang jangka panjang yang mempengaruhi fungsi ginjal ya. Oke, Bu ini juga nggak jelas lasernya laser apa, di wajah juga bisa laser Bu. Oke. Fungsi fungsi prorenal untuk ginjal dari Pak Kristiono. Apa sih, Dok? Oh iya, Fungsi prorenal prorenal, untuk ginjal. prorenal itu salah satu suplemen Bu yang salah satu Oh, oke. digunakan untuk ginjal. Saya kurang paham nih. Itu salah satu asam amino untuk pengganti asam. Jadi kan pada orang yang udah gagal ginjal kronik itu kita memang dietnya itu rendah, yang dimakan asupannya itu rendah protein. Jadi digantikan dengan salah satunya prorenal ini untuk menggantikan artinya asam amino yang lebih aman atau protein yang lebih aman untuk fungsi ginjalnya. Jadi bisa menjaga fungsi ginjal lebih baik untuk mempertahankannya terutama. Oke, jadi itu manfaatnya ya. Tapi kan kembali lagi nih, kondisi ginjalnya seperti apa gitu ya dok ya. Betul. Oke, dari Ibu Nina, pasien cuci darah 2 kali seminggu, konsumsi airnya maksimal per hari berapa cc sih dok? Ibu Nina, pasien cuci darah 2 kali seminggu itu bisa mengkonsumsi air per pasiennya itu berbeda-beda tergantung berapa jumlah pipis dalam 24 jamnya Bu. Yang jumlah kencing atau pipis yang dikeluarkan dihitung itu berapa, ditambah dengan kira-kira aqua sedang 600 cc. Misalnya pipisnya 500 cc 24 jam, berarti 600 tambah 500 berarti air maksimumnya adalah 1100. Itu termasuk dari sayur-sayuran yang berkuah, misalnya makanan-makanan, itu termasuk air dari situ dihitung untuk 24 jam. Seperti itu Ibu Nina. Oke, semoga terjawab. Oke, siap dok, bisa jadi karena saya ada skoliosis. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Kiki. Oke, lanjut teksnya. Kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal, berapa banyak protein yang boleh dikonsumsi dan protein apa yang tidak boleh dari Pak Ari? Silakan dok. Kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal, banyaknya protein yang boleh dikonsumsi itu rumusnya adalah 0,6 gram sampai kira-kira 0, tergantung beratnya fungsi ginjal ya. Perkiraannya adalah ada yang mengatakan 0,4 sampai 0,6, ada yang 0,6 0,8 gram per kilogram berat badan. Misal seseorang dengan berat badan 50, biar gampang ya, ambil tengah 0,6 gram, kira-kira 50 kali 0,6 adalah 10 gram protein. 30 gram protein itu berkisar, kalau satu ayam ukuran atau ikan kira-kira 100 gram itu kira-kira 20 gram. Jadi mungkin dengan orang berat badan 50 itu bisa mengkonsumsi satu hari penuh itu 1,5 porsi ikan atau ayam atau daging seperti itu. Kalau telur itu kira-kira proteinnya satu butir telur kira-kira 7 gram, berarti 6 sampai 7 ya, dok, gram ya? berarti 4 yang bisa sehari. 3 sampai 4. Oke. Dan itu boleh makan kuningnya juga nggak dok? Apa putihnya aja? Kalau kuning, kalau kuning itu masalahnya dia lebih tinggi lemak dan kolesterol ya. Mungkin kalau orang yang hipertensi ataupun udah memang ada dibatasi jumlahnya, cukup satu saja lebih baik. Yang putih lebih banyak, lebih aman. Oke, semoga terjawab ya Pak Ari ya. Bu Rahayu, dokter, nyambung dari pertanyaan saya tadi, yang kreatin 1,8, saya tidak ada diabetes, cuma tensi agak tinggi sekitar 140. Dok, apa kreatin bisa turun angkanya? Terima kasih. Dari Bu Rahayu. Cuman tensi agak tinggi. Berarti penyebab salah satunya mungkin faktor tensinya ya Bu Rahayu. Ataupun bisa juga pengaruh faktor usia ataupun mungkin faktor lain ya, saya kurang tahu pada Ibu apa. Dok, apakah kreatin bisa turun angkanya? Ibu sudah lama atau baru nih kreatinnya 1,8 ini? Kalau baru
masih bisa mungkin turun Bu, kalau dia masih akut ya, masih baru kurang dari 3 bulan. Tadi seperti tadi bisa jadi ada perbaikan nanti dengan minum yang cukup, misalnya dengan mengontrol tensinya seperti itu Bu. Kalau udah lama ya disyukuri saja Bu, dengan kreatin 1,8 masih baik-baik saja Bu, tidak jadi khawatir asal dipertahankan faktor risikonya dengan baik. Dengan 1,8 bukan akhir usia, bukan harus cuci darah dengan segitu ya. Masih Bukan. jauh lagi dari apa? Oke, bukan akhir segalanya, justru jadi penyemangat nih untuk hidup lebih sehat lagi. Oke, Iya, Bu Lani, siang dok, kalau kreatin kecil 0,1 apakah boleh atau ada penyakit atau harus harus apa? Thanks. nah iya. Kreatinin kecil ini kan kalau kreatinin memang ada range normalnya ya sekitar 0,4 sampai 0,9. Kalau terlalu kecil ini seringkali pada orang yang kekurangan gizi malah ya atau malnutrisi. Terlalu kurus atau kekurangan protein sehari-hari. Malah ya secara umum kalau kurang protein ya bisa jadi dia mudah terinfeksi ataupun mudah ya penyakit yang lain jadinya, kekurangan gizi jadinya, malnutrisi. Jadi Oke, sebaiknya tingkatkan konsumsi proteinnya Ibu kalau terlalu rendah. baik. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau share dulu ada promo hari ini. Boleh di-share promo hari ini. Dok, sebentar ya dok ya, kita mau share dulu, ada promo dulu untuk hari ini ya, untuk setiap pembelanjaan 1 juta rupiah, Anda bisa tebus satu box Vitayang Royal Honey, ini madu ya, Rp60.000 dari harga normal Rp125.000, bisa tebusnya di kantor cabang KK Mobile hanya hari ini saja sampai dengan jam operasional kantor ya Bapak Ibu. Dan selama persediaan masih ada. Jadi langsung aja gercep sambil tanya-tanya ya, sambil dengerin penjelasan dokter, bisa sambil belanja juga. Oke, next kita ke pertanyaan lagi. Oke, tadi sampai mana? Oke. Sampai kreatin kecil, Dari Bu Lani. ya, sekarang Pak Windu atau Bu Windu nih ya. Dok, prorenal apakah bisa memperbaiki fungsi ginjal? Oh, ini pertanyaan tadi nih kayaknya nih. Sama. Sudah dijawab ya Bu Windu. Oke, sudah terjawab. Nanti lihat di YouTube ya kalau ada yang skip. Untuk pemeriksaan fungsi ginjal apa yang diperiksa? EFGR atau EGFR? Nah, ada yang bolak-balik nih, Dok. Estimated glomerular filtration rate, jadi EGFR. EGFR Bu. Oke, EGFR, bukan EGP ya, EGFR. EGFR, ingat-ingat ya. Oke, dari Mimbariah, dokter mau tanya kalau habis sakit tensi tinggi setelah pemulihan sembuh, tapi penciuman tidak ada nih, kayak bau parfum, minyak angin, nggak bau apa-apa nih dok. Untuk mengembalikan penciuman ini, apakah bisa normal kembali dan kira-kira apa solusinya? Tensi tinggi nih dok, dia agak-agak menyimpang sama tema kita nih. Ya. Apakah dijawab Kak? Kita jawab. Ya, mungkin silakan. sedikit ya. Tensi tinggi, penciuman tidak punya. Jadi kalau ini sebaiknya bau. Iya, ini mungkin habis COVID, habis infeksi atau ada yang menyumbat, itu solusinya ya lebih baik memastikan ini ke dokter THT Pak, kalau memang tidak ada pembauan. Oke, dokter THT ya. Baik, tanya lagi dok, untuk yang batu ginjal pantangan makanannya apa? Wah, tadi juga udah terjawab nih ya. Lihat di YouTube, Bu Vi, ya. Nanti lihat aja di YouTube, bisa lihat tayangan ulangnya. Oke. Kalau fungsi ginjal sudah menurun, apakah boleh konsumsi Fitsol? Nanti kita kasih link chat untuk konsultasi ke tim produk. Oke. Kristiono, apakah asam folat dan natrium bikarbonat dapat memperbaiki fungsi ginjal? Dan apakah boleh diminum setiap hari, dok? Iya. Bapak Kristiono, asam folat dan natrium bikarbonat memang sering diberikan pada pasien gagal ginjal ini ya, obat. Ini suplemen dan mencegah, biasanya ini lebih ke
mencegah komplikasi dari ginjal biasanya. Asam folat juga membantu mempertahankan fungsi ginjal. Asam folat itu mencegah anemia, membantu mempertahankan fungsi ginjal. Natrium bikarbonat itu juga membantu mempertahankan fungsi ginjal sekaligus mencegah asam pada darah. Jadi boleh diminum setiap hari Pak, terutama memang pada pasien gagal ginjal dan membantu mempertahankan, bahkan pada kasus yang akut membantu memperbaiki fungsi ginjal. Seperti itu Pak Kristiano. Oke, untuk A13 milik Marcelin. Ya, saya tahu A13 milik Marcelin. Oke, saya yang lain lah. Dok, apakah kontras untuk apa nih? Boleh di-scroll? PET scan. Untuk PET scan cancer bisa menurunkan fungsi ginjal nih. Silakan, Dok. Ya, ada potensinya bisa menurunkan fungsi ginjal Ibu A13. Kakak A13. Jadi kontras itu penyebab menurunkan fungsi ginjal, tetapi biasanya bersifat akut ya masih, dan tidak makanya selalu pada pasien yang akan melakukan radiologi, pemeriksaan radiologi itu dinilai dulu fungsi ginjalnya. Jadi sehingga tidak, jika ada pun dia cepat kembali normal. Jika ada kerusakan sedikit bisa kembali normal. Jadi dia kontras tuh memang dibuang di ginjal dia. Kontras tuh zat warnanya ya untuk pewarnaan pada pemeriksaan. Oke, Dok, obat-obatan dari dokter untuk dikonsumsi yang cukup banyak, jumlah dan macamnya dari dokter, apakah bisa mempengaruhi kondisi ginjal? Oke, ini pertanyaan yang perlu diketahui banyak orang ya sebenarnya. Ya. Terima kasih Bapak Opananto. Jadi obat-obatan itu memang ada yang bisa mempengaruhi kondisi ginjal, ada yang tidak mempengaruhi fungsi ginjal, ada yang bahkan mempertahankan atau memperbaiki fungsi ginjal. Tidak semuanya yang mempengaruhi fungsi ginjal ya. Tidak. Jadi isu atau kebanyakan kepercayaan orang kalau minum obat banyak pasti mengganggu fungsi ginjal. Ini pernyataan yang kurang, ada keliru ya. Memang beberapa obat yang mempengaruhi kondisi ginjal jika dikonsumsi jangka panjang, misalnya adalah obat-obat nyeri jangka panjang. Itu bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Kemudian obat-obat yang berfungsi untuk kemoterapi pada kanker, beberapa macam obat kemoterapi, ada beberapa obat asam lambung beberapa yang bisa juga berpotensi untuk ke ginjal. Tetapi tidak semua obat itu yang mengganggu fungsi ginjal, terutama pada pasien diabetes hipertensi. Itu obat-obatan yang diberikan rata-rata malah membantu mempertahankan fungsi ginjalnya dan menjaga fungsi ginjalnya, seperti itu. Nah, jadi tergantung apa yang dikonsumsi. Ya, jangan dipukul rata semuanya bermasalah dengan ginjal. Ada justru yang bisa memperbaiki fungsi ginjalnya sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, ini karena sudah jam 3.20, nggak berasa nih ya, udah 1 jam lebih ya. Dokter sudah menemani. Iya, Oke, setelah dokter bagi-bagi edukasi ya, saya mau bagi-bagi hadiah dulu nih. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah dulu ya, Dok ya. Oke, seputar tema hari ini, yaitu tentang mengungkap peran penting ginjal, dan presentasinya nih sudah dokter paparkan tadi. Kita mau bertanya kepada teman-teman semua, apakah menyimak apa presentasi yang sudah dokter paparkan? Jawabannya gampang, jawabannya formatnya jawaban spasi nama spasi KKD spasi kota. Jawaban spasi nama spasi KKD spasi kota. Saya kasih pertanyaan yang gampang banget. Tadi Dokter Iksan sudah menjelaskan cara mencegah penyakit ginjal dengan singkatan ya. Ini dari Depkes kalau nggak salah ya, Dok ya. Cerdik, betul ya Dok ya? Singkatannya adalah betul. Cerdik ya. Saya kasih clue deh. C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Nah, yang saya mau tanyakan, huruf K. Nah, kira-kira K ini apa nih kepanjangannya? Pencegahan penyakit ginjal. Cerdik. Ada yang mau hadiahnya? Kalau enggak buat saya aja. Atau enggak bagi dua sama dokter ya.
Oke, jawaban spasi nama, spasi KKD, spasi kota. Oke, panjang ya. Cerdik, C-nya cek kesehatan secara rutin. Saya kasih clue kedua, E-nya enyahkan asap rokok. Saya kasih clue ketiga, R-nya rajin aktivitas fisik. Itu sudah ada yang jawab, Kak? Sudah ada yang jawab? Jangan lupa formatnya ya. Formatnya, oke, jawaban spasi nama, spasi KKD, spasi kota. Oke, baru nanti sah. Sudah? Sudah ada. Oke, itu sudah ada. Oh, formatnya salah ya. Harus jawaban di depan. Jawaban di depan. Jawaban spasi nama, spasi KKD. Maksudnya nomor KKD ya, Bu. Bapak Ibu, bukannya Bapak Ibu tulis KKD, tapi nomornya ya, nomor KKD-nya. Siapa cepat dia dapat. Oke, baik, sudah ada. Oke, sudah ada berapa orang? 2 orang. Kita ambil 2 orang. Oke? 2 orang tercepat. Boleh di-scroll? Oke, pemenangnya adalah Ibu Naomi ya. Ibu Naomi Dameria Hutapea. Ngomong-ngomong namanya nggak ada, Bu. Namanya nggak ada. Skip, Bu. Maaf, Bu. Bu Kiki kalau gitu. Bu Kiki nggak ada kotaknya. Aduh. Pak Samsuri, Pak Samsuri deh emang dari tadi yang udah paling bener deh. Pak Samsuri dari Pekanbaru tadi yang say hello sama kita ya, Pak Samsuri ya. Kalau last stress, betul banget. Kalau last stress, Sufianto Pekanbaru. Ini ya, langsung di screenshot ya. Oke, lanjut yang kedua juga. Tadi siapa? Dia agak di atas deh kayaknya. Aduh, jangan cepet-cepet. Aroma ya? Sebentar. Dari Pak Samsuri lagi. Dari Pak Samsuri. Saya lihat langsung bawa lagi. Oke, udah ya. Siapa? Suji. Kiki ya. Udah nih, Kiki. Kalau last stress Kristanti Doyane. Oke, Bu Kiki, selamat. Ini untuk pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan kedua, yang belum dapat jangan bersedih. Masih ada 1 kesempatan lagi. Oke, kalau menyimak presentasi Dr. Ihsan pasti bisa jawabnya. Dan kalau yang belum nyimak, nanti lihat siaran ulangnya. Oke. Dengan format yang sama, jawaban spasi nama, spasi KKD, spasi kota. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, pada stadium keberapa kerusakan ginjal yang indikatornya adalah penurunan LFG sedang, gejalanya letih, mual, pusing, nafsu makan menurun. Gampang banget nih. Saya kasih clue deh. Stadiumnya ada berapa, Dok? Ada berapa stadium, Dok? Ada 5. Kayak balonku ada 5. Stadiumnya juga ada 5. Kalau 5 itu udah saya kasih clue deh. Kalau 5 nggak mungkin karena itu udah gagal ginjal. Oke. Jawabannya adalah apa, Dok? Boleh dijawab? Stadium dengan gejala letih, mual, pusing, nafsu makan menurun, dan penurunan LFG-nya sedang. Boleh ke atas? Oke, jawabannya adalah stadium berapa, Dok? Boleh di-unmute dulu. Oke, boleh ke atas lagi? Iya, yang paling atas, paling atas. Paling atas ya, mana? Iya, Oh iya, oke. Oke, jawabannya adalah stadium 3, betul ya, Dok ya? Iya. Betul, stadium menang. 3. Jadi pemenangnya adalah Ibu Tarita dari Bandung. Lalu, wah ini nggak sesuai format nih, ke bawah. 3, Bu Oni. Bentar. Bu Oni 3 aja, stadiumnya ditulis, Bu. Bu Dewi, pemenangnya. Selamat Bu Dewi dari Wonosobo. Masing-masing mendapatkan Super Green Food
50 tablet. Nanti bisa ambil di kantor cabang terdekat. Oke, selamat. Ya, Bapak Ibu, karena ada durasi waktu ya, kita langsung sampaikan saja untuk next eventnya. Oke, jadi selain Dokter Iksan, ada juga Dokter David Tampi yang akan memberikan penjelasan online ya dengan tema yang tidak kalah menarik, jangan tunggu tinggi, cara cerdas mengelola kolesterol. Ini juga penting banget ya, jangan sampai nanti apalagi yang mau lebaran nih ya, mau lebaran kolesterol naik, makanan lagi enak nggak bisa makan apa-apa, rugi. Jangan sampai rugi nih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, Mitra Keke, untuk yang mau bertanya seputar produk, jangan lupa langsung saja join, tanya langsung ke Telegram ya, ke Health Consultant KKI_bot, bisa tanya ke tim produk seputar pertanyaan kesehatan pastinya ya, dan juga produk-produk Keke seputar produk Keke untuk persiapan mau lebaran boleh, untuk kesehatan juga boleh ya. Pastinya itu harus sesuai dengan jadwal ya Bapak Ibu ya. Senin sampai dengan Jumat di jam kerja jam 10 sampai dengan ini, karena kita pulang kantornya jam 16.30, makanya ini sampai 16.30 bukan 17. Oke, untuk next eventnya juga ada cara satset. Nah, closing visual dengan mudah dan efektif. Tanggal 13 Maret hari Jumat jam 2 ada pembicara dipandu oleh Bapak Edio, selaku GM Marketing KKI Group, dan speakernya nih pasangan yang solid banget, terbukti dengan 2 kali jadi top 5 bestseller Fitsol, Bapak Emil dan juga Ibu Friza. Oke, untuk Anda yang di Pekanbaru ada kabar gembira nih ya. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Dr. Iksan Amanda Putra. Konsultasinya setiap hari apa aja, Dok? Di Senin, KK... Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu. Iya. Senin, Rabu, Sabtu. Sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 15. Sampai jam 15 ya, bisa langsung tanya ke konsultasi ke Dokter Iksan. Boleh nanti appointment dulu ya. Karena lumayan panjang nih dokter pasiennya. Udah banyak fansnya katanya ya. Oke, terima kasih Dokter Iksan atas edukasinya. Sebelum menutup acara hari ini, boleh kasih closing statement untuk menjaga ginjal kita supaya jangan sampai ganjil. Gimana, Dok? Iya. Ginjal merupakan organ yang sangat penting, organ kecil yang sangat membuang racun, dan seringkali gejalanya tidak terdeteksi sampai ke stadium akhir. Jadi jagalah ginjal dengan menjaga faktor-faktor risikonya dengan pola hidup yang sehat, cek kesehatan secara berkala, kontrol misal gula darah, hipertensi, kontrol stres, makan makanan sehat dan bergizi. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Iksan. Terima kasih juga atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita sehat terus. Luar dalam ya, harus sehat jiwa raga. Jaga yang sudah diberikan oleh Tuhan, dan supaya kita hidup panjang umur, sehat, dan hidup kita juga berkualitas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di event-event berikutnya. Saya Yeni pamit undur diri beserta tim yang bertugas. Sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.